Shalom, selamat malam jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kita boleh bersekutu kembali. Kita akan mulai ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Mindamai takharo dari Nio. Sebuah kata Papua yang berarti marilah puji Tuhan Allahmu. Oleh karena itu jemaat yang terkasih, mari kita berdiri. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi Gita Bhati 1 bait pertama dan kedua. Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lemah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa Tuhan dalam Yesus Kristus yang menghimpun kami keluarga di tengah-tengah kesibukan kami. Pada malam hari ini kami duduk bersama Tuhan sebagai persekutuan keluarga yang Tuhan pelihara. Kami mau beribadah kepadamu ya Allah. Tuhan hadir melalui kuasa Roh Kudus, menolong menuntun kami, agar apa yang kami lakukan itu boleh menguatkan kami, karena Allah hadir memberkati kami. Kami serahkan ibadah ini dalam tuntunan dan kuasa Allah Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bhati 22, besar dan ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan.
Sekarang kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 133. Kita akan bacakan secara berbalasan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun, ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. kehidupan untuk selama-lamanya. Kita menyanyi Kidung Jemaat 451, Bila Yesus Berada. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Sekarang jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan berupa dialog keluarga. Pemberitaan firman dan dialog ini akan dipimpin oleh Pendeta Saratahitu Hengkesa. keluarga yang dikasihi Kristus, marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, bimbinglah kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu, supaya kehidupan rumah tangga kami boleh sungguh diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Lengkapilah kami dengan firman-Mu, supaya kami punya pedoman dan arah, petunjuk bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ibu Bapa dan anak-anak, saudara, pembacaan Alkitab di renungan malam hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim. Kita siapkan Alkitab kita. Kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 hingga ke 25. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 hingga ke 25. Marilah kita berdiri. Kita akan baca nats ini secara berbalasan. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginya ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala
sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari suku Manase. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Seb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Seb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Ibu Pendeta, bacaan Hakim-Hakim 7 ini pada malam hari ini dengan topik kerjasama berbuah manis. Ya. Kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga topik ini muncul kerjasama berbuah manis dari bacaan ini, Bu? Bisa dijelaskan pada Ya. Penting sekali untuk kita memahami tentang latar belakang dari kitab Hakim-Hakim ini. Nah, setelah kita pasti ingat bahwa setelah Yosua membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, setelah Yosua menyelesaikan tugasnya, ada masa yang kosong. Itu sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Jadi sebelum masuk ke peristiwa kisah raja-raja, masa kekosongan itulah tempatnya hakim-hakim berkarya. Nah, salah satu hakim-hakim adalah Gideon. Nama Gideon sendiri berarti pahlawan gagah berani. Jadi pahlawan yang perkasa lah begitu. Nah, bagaimana konteks yang ditanyakan Pak Moses tadi? Bagaimana konteks kehidupan jemaat pada saat di kitab Hakim-Hakim ini? Bahwa umat Israel masuk ke tanah Kanaan tapi tidak bisa menaklukkan dulu kan, belum menaklukkan seluruh Kanaan. Yang mereka hadapi adalah bangsa-bangsa besar juga pada saat itu, suku-suku bangsa besar pada saat itu, dan mereka harus berjuang untuk menaklukkan tanah Kanaan. Nah, perjuangan ini dialami oleh mereka dan tidak semudah seperti yang kita bayangkan langsung masuk, langsung dapat susu dan madu, hal berkelimpahan. Mereka harus berhadapan dengan orang-orang penduduk asli di tanah Kanaan. Nah, saat itu mereka berhadapan juga dengan bangsa Midian dan Amalek. Itu juga satu bangsa yang tangguh, bangsa yang besar pada saat itu, dan di ayat pasal 6 ayatnya yang ke-6 di situ dikatakan, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berseru orang Israel kepada Tuhan. Seruan ini rupanya didengar oleh Tuhan.
semua orang yang berseru dari dalam kesulitan dan penderitaan, Tuhan punya hati dan telinga untuk mendengar. Nah, Tuhan mendengar, lalu kemudian akhirnya dalam kisah di pasal 6 ini, lewat malaikat Tuhan menyapa Gideon. Tapi apa respon Gideon untuk menghadapi Midian dan Amalek itu? Di ayat 13, Gideon mengatakan, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, yang mereka dengar dari cerita nenek moyang mereka, dan mereka bertanya, semacam menggugat Tuhan, kenapa Tuhan tidak melepaskan mereka dan menuntun mereka, menolong mereka dari Midian dan Amalek. Nah, ini sempat ditanyakan oleh Gideon, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana Tuhan? Saya pikir ini juga pertanyaan yang sangat mendasar di kondisi pandemi COVID. Dan bagaimana Tuhan memberikan keyakinan kepada Gideon dan memberikan jaminan kepada Gideon bahwa Tuhan akan menyertainya karena Tuhan mengutus, dan Tuhan akan memberikan pertolongannya, keselamatannya, dan supaya mereka sendiri akhirnya mengetahui dan bangsa-bangsa lain mengetahui bahwa hanya Dia Tuhan Allah Israel. Jadi fungsinya hakim apa? Fungsinya hakim bukan seperti pengadilan, menjunjung tinggi kebenaran seperti fungsi dan peran hakim saat ini. Fungsi hakim pada saat itu adalah mengutuhkan suku-suku di Israel, itu satu. Lalu yang kedua adalah membawa umat Israel untuk tetap setia kepada Tuhan. Apa yang terjadi sehingga umat Israel mengalami penderitaan di Kanaan? Itu karena perbuatan mereka yang membelakangi Tuhan. Mereka menyembah Baal orang Amori. Dan Tuhan memberikan ganjaran kepada mereka. Gideon diutus, ini sesuatu yang sangat menarik, tetapi dia mengatakan, aku dari bangsa Manase, suku bangsa yang kecil, dan aku masih sangat muda di antara keluargaku gitu. Bagaimana mungkin gitu. Aku bisa menghadapi ini. Tapi sekali lagi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menyertainya dan dia akan memukul kalah Midian. Tapi masih minta tanda si Gideon ini, masih minta tanda. Dan memang Tuhan memberikan tanda dan itu bisa kita baca di ayatnya yang ke-6. Demikian Tuhan sabar memberikan keteguhan, memberikan kepercayaan kepada Gideon, sehingga dengan sungguh Gideon akhirnya maju. Tapi majunya Gideon ini menarik loh. Pak Moses, Pak Hengki, Ibu Tuti dan anak Kesia serta Pak Vicky. Yang menarik adalah bahwa dia sudah merasa dirinya lemah, dia dari suku bangsa yang kecil, dia sendiri termuda. Lalu kemudian ada peristiwa dia mau membongkar mezbah Baal itu, lalu mau mendirikan mezbah bagi Tuhan, di situ keselamatan diserukan. Dia memanggil hamba-hamba, ada 10 hamba yang bantu dia. Lalu kemudian di pasal 7 itu, waktu mau berperang menghadapi Midian dan Amalek, hal yang dilakukan apa? Dia kumpulkan kan pasukan. Ada 22.000 pasukan. Tuhan bilang, oh terlalu banyak itu. Lalu kemudian disisihkan lagi ada 10.000, masih terlalu banyak. Terus ada peristiwa khusus di pasal 7 yang juga pakai tanda Tuhan, kalau orang yang ambil air minum dan bawa ke mulutnya, itu yang kau ambil sebagai pasukan. Itu ada 300. Jadi bayangkan dari 22.000 ke 10.000 terus ke 300. 300 pun masih strateginya diatur oleh Tuhan, jadi bagi jadi 3 kelompok pasukan. Untuk maju ke tahap pertama, kedua, dan ketiga. Dan kita lihat di sini bahwa kita memang lemah, itu diakui oleh Gideon, tapi maju bersama. Jadi kerjasama, maju, nama Tuhan yang dimuliakan dan bukan usahamu sendiri. Nah itu ada di ayat yang kedua ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Janganlah orang-orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jadi Tuhan ingin ya kita kerjasama,
bukan dirimu, walaupun namamu adalah pahlawan gagah berani. Sungguh jujur Gideon mengakui dirinya, dan memang kerjasama yang indah itu pasti diberkati Tuhan, dan landasannya adalah nama Tuhan yang akan diakui bersama-sama, dan bangsa-bangsa lain juga boleh mengakui Tuhan, seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Jadi menarik sekali, dalam kekosongan tidak ada pemimpin, Gideon ditunjuk untuk menjadi hakim. Tetapi satu sisi dia menyadari juga bahwa dia punya kekurangan untuk memimpin. Oleh karenanya dia butuh pasukan, dia butuh orang-orang 10 orang yang kemuka untuk bersama-sama ya. Nah di sini mungkin kerjasamanya yang bagus sekali. Ya. Pemimpin bukan berarti dia dapat menyelesaikan semuanya, tetapi dia butuh orang-orang sekitarnya. Betul. Terima kasih Ibu Pendeta. Ibu? Ya. Bu Pendeta boleh bertanya? Ya. Ya. Di sini ya Bu, di pasal 7 ayat yang kedua yang tadi Ibu sudah bacakan, saya baca lagi ya Bu ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Di sini ada kita kutip, bukan aku tetapi Tuhan. Apa sebenarnya Bu yang Tuhan kehendaki dari seorang pemimpin? Iya. Jadi sejarah kehidupan Israel itu sebenarnya sejarah yang mau mengakui tentang Tuhan, dan keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Itu penting sekali, sehingga ajakan untuk mari beribadah kepada Tuhan, kuduskanlah hari Sabat, jangan beribadah kepada Allah lain. Aku yang bawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, sembahlah Tuhan. Lalu di setiap perjuangan merebut daerah waktu itu ya, wilayah-wilayah itu juga Tuhan ingin lewat mengatur pasukan-pasukan itu dari 22 ke 10.000 dan seterusnya, itu tujuannya Tuhan adalah kita sadar bahwa bukan aku gitu, tetapi Tuhan gitu. Dan kekuatan persekutuan itu yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kekuatan umat, kekuatan persekutuan, kekuatan keluarga, kekuatan bangsa, itu justru yang diberkati oleh Tuhan. Pertanyaan Ibu ini penting sekali gitu. Dan ini nggak boleh dilupakan, bukan aku tetapi Tuhan. Jadi kalau kita berhasil, itu karena Tuhan. Kalau kita gagal, oh Tuhan, kita insaf gitu. Terus kita berbalik, kita sadar, oh bahwa kita nggak bisa sendiri, bahwa sebenarnya kita lemah gitu. Kita butuh orang lain seperti itu. Jadi apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki dari seorang pemimpin? Nah ini juga baik sekali. Pemimpin itu walaupun kelihatannya dia di ujungnya, yaitu dia di depan, tapi sebenarnya masih kita ingat tentang Tuturi Handayani ya. Itu bagus juga ya. Jadi bagaimana dia berada di depan, dia di samping, dia di belakang gitu. Bagaimana seorang pemimpin memberikan tanggung jawabnya, teladannya, kerjasama. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang bisa kerjasama menurut saya. Disitulah pemimpin yang memang sungguh-sungguh menghargai orang yang dipimpinnya. Nah, pertanyaan apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki dari seorang pemimpin? Tanggung jawab terhadap kepemimpinannya, selalu minta Tuhan tolong gitu. Dan terbukti dalam sejarah ini Tuhan loh yang menolong. Terus pemimpin yang Tuhan kehendaki yang seperti apa? Ya jangan semau-maunya sendiri, jangan sesuka-sukanya sendiri, harus juga mendengarkan umat. Nah, bagaimana kalau dia menemui banyak kelemahan, dia juga bertanya, boleh, Tuhan ini kenapa kok bisa begini? Bagaimana Tuhan? Dan seterusnya. Pemimpin bukan segalanya, tetapi pemimpin dipakai dan pakai peran itu untuk memengaruhi orang-orang yang dipimpinnya, mengarah bukan ke hanya dirinya ya, tetapi ke Tuhan, karena dia mengemban tugas dari Tuhan. Seperti itu Bu Tuti. Iya. Ibu Pendeta, menurut Ibu, mengapa seorang pemimpin tidak mampu
bekerja sama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Mengapa, Bu? Ya, ini pertanyaannya sulit juga ya untuk dijawab ya, mengapa begitu. Tapi kita punya pengetahuan, mungkin kita juga punya pengalaman gitu ya. Banyak sekali pemimpin-pemimpin yang tidak mampu untuk bekerja sama. Kalau kita lihat tadi, faktor kerjasama itu penting ternyata. Lihat Gideon, dia nggak mampu bikin mezbah sendiri, dia tidak mampu menghadapi Midian dan Amalek sendiri, dia perlu orang-orang gitu kan, bangsanya gitu. Nah, kerjasama menjadi sesuatu yang penting, tapi tidak semua orang mampu untuk bekerja sama. Kenapa? Kalau menurut Bu Tuti, mengapa orang kok tidak mampu untuk bekerja sama? Pemimpin itu. Ada, Bu? Ya mungkin karena dia terlalu mengandalkan diri sendiri. Iya. Jadi tidak mampu mengakomodir, Iya. memimpin orang-orang yang dipimpinnya. Betul. Hanya berdasarkan kemauannya, Iya. belum tentu cocok Iya. ya. Ya, jadi bukan aku tetapi Tuhan. Saya pikir seorang pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang bergumul dengan Tuhan. Dan pemimpin yang mengakui tanpa orang lain dia nggak bisa, dia nggak mampu gitu. Nah, harus memiliki mentalitas bahwa saya tidak akan jadi pemimpin kalau nggak ada yang dipimpin. Terus fungsi saya menjadi pemimpin apa gitu? Pemimpin yang betul-betul diberkati Tuhan adalah pemimpin yang juga punya hati, yang mau mendengarkan kebutuhan umat, misalnya apa itu ya, ratapan kemiskinan masyarakatnya gitu kan, ya bela keadilan, bela kebenaran yang tertindas dan yang sulit, dan pekerjaan yang besar itu nggak bisa dilakukan sendiri. Dia harus pandai, dia harus punya percaya kepada yang dipimpinnya, punya hati yang menghargai dan mengasihi, baru kepemimpinan itu bisa berjalan, kerjasama itu bisa terwujud. Ibu Pendeta, menurut saya ketika seorang pemimpin, dalam hal ini seorang pemimpin Kristen, ketika kita dinobatkan atau diangkat atau dipilih sebagai seorang pemimpin, hendaknya kita juga minta pimpinan Tuhan melalui hikmat dan rohnya, agar proses kepemimpinan itu berjalan seperti Gideon. Ya. Jadi penekanannya jadi pemimpin, tapi harus juga minta pimpinan dan bimbingan dari Tuhan melalui hikmat dan rohnya. Kira-kira itu tambahan dari saya. Betul, dan teladan Yesus tuh sampai membasuh kaki loh. Jadi pemimpin yang melayani. Bagus, Pak Hengki. Oh, Bu Tessa. Pendeta, Iya. ternyata Allah itu memberkati persekutuan yang memuliakan Tuhan ya? Ya. Keluarga kita termaksud nggak sih, Bu? Iya. Nah, jadi stay at home ini, walaupun membosankan itu punya makna tersendiri ya, Bu? Benar. Jadi di stay at home ini kita lihat bahwa Tuhan punya rencana ya. Kalau menurut Kesia, apa yang Kesia rasakan di stay at home ini? Banyak sih, Bu. Hubungan saya sama mama papa jadi makin dekat nih, Bu. Kita jadi sering ibadah bareng. Banyak waktu bersama Iya. ya. Banyak waktu bersama ya. Nah, Allah memberkati persekutuan kita. Jadi stay at home ini di pandemi Covid ini, ya kita gunakan baik-baik. Yang selama ini mungkin kurang perhatian, kurang kasih sayang, ya kurang kerjasama satu sama lain, nggak ada waktu, sibuk semua. Nah, sekarang kita memaknai dan lebih bagus. Tadi Kesia mengatakan bisa ibadah sama-sama mama, papa ya. Ya, seperti itu. Pasti ada maknanya. Setiap persekutuan itu kita menguatkan, membangun, dan membimbing satu sama lain untuk apa ini maunya Tuhan ya, terus kita lakukan. Seperti tadi Papa bilang bahwa seorang pemimpin dia harus bertanya kepada Tuhan, gitu ya. Oke. Saya boleh nggak juga tanya-tanya ya, untuk Bapak gitu ya. Siapa pemimpin dalam keluarga, dalam rumah tangga Bapak? Apa kira-kira yang penting, yang paling Allah kehendaki dalam keluarga Bapak? Mungkin ada hal-hal faktor-faktor kerjasama. Sudah tentu sebagai keluarga Kristen,
yang paling diandalkan adalah Tuhan Juru Selamat kita. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Siapa pemimpinnya dalam keluarga antara bapak dengan ibu? Kerjasama. Oh, kerjasama ya. Ya, karena Gideon Apa juga lebih tinggi bapak daripada ibu? tidak. Tidak ya. Karena Gideon juga menunjukkan kerjasamanya dengan Ya. yang dipimpinnya. Ya. Ya, sehingga mendapat suatu keberhasilan. Dan ketika di dalam keluarga tidak ada istilahnya imam dan sebagainya, tapi Iya. kerjasama yang Iya. kita perlukan. Iya. Karena Tuhan mengatakan bahwa alangkah baik dan indahnya, dan ketika rukun maka Tuhan akan memberitakan berkat. Iya. Jadi keluarga kami berpegang teguh pada sabda firman itu, dan kita coba jalankan dalam kehidupan rumah tangga kami. Iya, jadi memang yang kalau kita ingat di nasihat-nasihat perkawinan itu kan ada segitiga itu ya. Ini siapa yang lebih tinggi gitu. Ternyata ini setara nih antara papa dengan mama gitu, laki-laki dan perempuan, suami atau istri. Yang tinggi siapa? Pemimpinnya siapa? Kristus gitu. Jadi ini mengasihi ini menghormati, mendengarkan, menghargai, saling seperti itu. Jadi siapa yang mau memimpin siapa gitu. Biarkan Kristus memimpin kehidupan persekutuan suami istri atau papa mama gitu ya. Seperti itu. Baik sekali. Tadi diangkat Mazmur 133, itu landasan kita juga ya untuk hidup rukun dan damai lah gitu. Kalau nggak ada pemahaman tentang setara, waduh bisa berantem terus lah isinya ya. Karena kamu harus nurut saya kan kepala keluarga gitu. Ibu bisa bilang saya yang mengelola rumah tangga gitu. Kalau keluarga ini berhasil ini karena saya, istri, ibu gitu. Jadi memang kerjasama, lakukan misi Tuhan. Misi Allah, jadi keluarga misioner, seperti itu. Pegang Mazmur 133 itu, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat ya, kasih setia selama-lamanya. Untuk ibu, apakah ibu dapat menceritakan mungkin kesulitan-kesulitan dan keberhasilan dalam pergumulan menyatukan keluarga untuk bisa kompak? Jadi kalau disebut keberhasilan kita belum bisa ya Bu ya Iya. mengatakan keberhasilan ya. Di dalam sepanjang kehidupan berjalan tentu dengan segala kesulitannya. Khususnya di masa pandemi ini. Seperti saya bilang tadi kan banyak di rumah, ya kan? Kita harus meningkatkan kualitas kebersamaan kita. Kesulitannya adalah bagaimana menyatukan keinginan si bapak, anak, ibu, ya kan? Tapi dengan macam-macam kemauannya, tapi bagaimana kita sepakat ketika mau ada persekutuan, yuk nanti jam 10, Iya. 7 malam kita gini ya. Jadi semua urusannya diselesaikan dulu. Jadi itu komunikasi ya. Manajer yang baik ya, Gampang-gampang. manajerial baik. Makanya pilihan saya tidak salah. Iya, pilihan saya tidak salah, iya betul. Jadi komunikasi Iya, iya. segala hambatannya, tapi kita harus maklum anak bagaimana, Iya ya Bu. bapak bagaimana, tapi kita ambil kesepakatan. Nah, saya tertarik tadi Ibu mengatakan bahwa kita mempersiapkan. Salah satu contohnya kalau mau beribadah keluarga, malam sebelum dilaksanakan besok, hari ini kita sudah harus persiapkan. Sehingga tidak Berapa? Kita sepakati jam 10, iya, 7 malam, Ika. iya, Bereskan ini semua. iya, Jadi nggak ada bentar. iya, 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 iya. Sepakat. Ibu sudah punya jalan keluar untuk bagaimana kerjasama, bagaimana kompak lewat persiapan-persiapan yang sangat baik. Jadi dikomunikasikan, ya, sehingga damailah waktu mau ibadah nggak ada yang, saya nggak pernah cemberut, marah misalnya. Atau dipanggilnya 10 kali misalnya gitu. Enggak ya? Bagus. Itulah komunikasi, Ya. investasi dari kerjasama. Iya, betul. Pak Hengki. Nah, untuk terakhir untuk anak Kesia, apakah ada kontribusi anak gitu ya dalam hal kerjasama dengan orang tua? Ada nggak ya peran? Kontribusi saya Iya. sebagai anak tuh Bu, kan kita ini satu keluarga Bu, Iya. pasti ada yang bakal melakukan kesalahan. Nah Iya. saya itu sebagai anggota keluarga
sebagai anaknya mama dan papa, saya itu rajin mengingatkan mama dan papa kayak untuk melaksanakan firman Tuhan dan berbagi kasih kepada sesama. Contohnya tuh Bu, yang lagi terjadi belakangan ini kan pandemik nih Bu. Nah, sebagai bentuk support kami terhadap tenaga medis, kami juga ikut serta dalam memberikan sedikit sumbangan. Ya walaupun nominalnya nggak seberapa sih Bu, tapi kami memberikannya dengan sukacita. Bisa Papa sama Mama setuju usulan Kesia? Bisa lah Bu. Bisa ya? Oh, bersyukur. Iya, ya, bagus. Jadi anak juga boleh berpendapat, mengusulkan sesuatu untuk melaksanakan bantuan-bantuan dan pelayanan-pelayanan. Itu sangat menarik sekali. Diberkati ya keluarga Pak Hengki, Ibu Tuti dan anak Kesia. Kalau membantu dalam keadaan normal, dalam keadaan berlebihan, itu Mudah. adalah sempurna. Tapi kalau membantu dalam posisi quote and quote kejepit, itu namanya paripurna. Paripurna, paripurna. Ya, kira-kira begitu. Orang kalau dikatakan bahwa apa kita mampu, apa kita bisa, semua orang mengatakan kita nggak mampu, kita nggak bisa, kita juga kurang dan kita nggak cukup dan segala macam. Tapi ini panggilan Tuhan ya di masa pandemi COVID ini untuk kita melakukan apa yang bagi Tuhan itu Tuhan dimuliakan gitu. Hati Tuhan bisa senang gitu. Ya melayani itu tadi. Pemimpin yang melayani, yang memotivasi, memberi teladan untuk melayani. Nah, terakhir bahwa boleh disampaikan dari renungan kita ini, mungkin ada statement penutup dari anak Kesia dulu mungkin. Kalau menurut saya, setelah saya mendengar firman dari yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, saya tuh dapatnya Tuhan itu memberi masing-masing orang keluarga untuk saling membantu mengembangkan diri menjadi yang lebih baik. Nah, tapi kita juga harus saling mengingatkan bahwa kita itu bukan apa-apa kalau bukan karena bantuan tangan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memuliakan nama Tuhan. Iya, bagus sekali. Pengembangan dirinya, kerjasamanya, terus tahu dasarnya itu adalah kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Itu misi keluarga. Dari Bapak dan Ibu? Ibu dulu. Oh, Ibu dulu. Ya, karena Ibu yang melahirkan Bapak. Oh gitu. Suka bercanda nih. Iya, Mari. Jadi terinspirasi dari cerita Gideon yang hebat. Tapi kehebatan Gideon ini adalah karena dia mau mengandalkan Tuhan. Jadi kita pun sekalipun kita dikatakan orang hebat, kita nggak ada apa-apanya kalau bukan kebesaran Tuhan. Oleh karena itu di dalam setiap kehidupan kita, kalau kita mau Iya. Kalau saya lebih cenderung menyimpulkan tentang Mazmur 133. Karena di situ untuk Tuhan memerintahkan berkat sebenarnya simpel di situ. Karena dia cuma bilang rukun. Ketika kita rukun atau kita bekerja sama dalam keluarga, maka Tuhan akan memerintahkan berkat. Dan ketika Tuhan sudah memerintahkan berkat, tidak ada satu orang pun atau di bawah kolong langit ini yang dapat menghambatnya. Kira-kira itu, Bu. Puji Tuhan. Ya, Bapak yang baik, Ibu yang baik, anak yang baik, ya. Teruslah kita punya komitmen-komitmen bersekutu di dalam Tuhan seperti ini karena banyak pencerahan yang Tuhan beri gitu kan, banyak penyadaran diri yang Tuhan beri. Terus tadi ada misi-misi yang keluarga bisa kita lakukan bersama, saling membangun, saling mengembangkan diri, saling mengembangkan potensi dalam peran ibu, bapak dan anak. Persekutuan yang demikian itu yang Mazmur 133 yang Pak Hengki sebut adalah persekutuan yang juga mengingatkan kita bahwa di sana di yang rukun dan damai itu Tuhan memerintahkan berkat. Jadi 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Dan mulai muliakan Tuhan, lalu minta bagaimana kita harus melangkah dalam kehidupan ini. Maksudnya minta hikmat yang seperti Ibu dan Bapak tadi sudah katakan. Ya demikian Tuhan Yesus akan menolong kita memiliki yang dinamakan syukur dari kerjasama yang berbuahkan manis, berbuahkan damai sejahtera. Amin.
Terima kasih Bu Pendeta. Kita udah sama-sama dengan renungan melalui dialog ini. Rupanya menarik sekali kalau kita refer ke keluarga, masing-masing punya sense of leadership ya, sense of responsibility. Kalau dipadukan maka itu akan jadi suatu hasil yang bagus ya Bu ya. Ya. Jemaat Tuhan, kita merespon apa yang sudah kita dengar, renungan melalui dialog ini, kita akan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 254, bait pertama dan bait yang keempat. Apakah kau mau jadi pemenang? Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dia penolongmu dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Maukah kau setia pada Tuhanmu, satu dengan Dia dalam doamu? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan temanmu. Mari kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh beribadah, kami boleh mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan juga memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada malam ini Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, agar segala upaya dan kebijakan-kebijakannya boleh mengatasi masalah ini. Juga untuk gereja kami, mulai dari tingkat sinode Tuhan sampai ke anggota jemaat kami masing-masing. Kami mau berdoa untuk persekutuan kami, jemaat GPIB Karunia. Biarlah dalam menghadapi COVID pandemi ini Tuhan, persekutuan kami akan menjadi lebih tangguh, bahkan lebih kuat lagi, dan kami boleh mengatasinya secara bersama-sama.
Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua jemaat kami dapat terlibat dalam kebersamaan dengan luas pada lingkungannya. Juga kami masing-masing boleh bersaksi dalam hidup kami secara dinamis untuk mengabarkan keselamatan bagi bangsa dan negara. Ada 736 keluarga di GPIB Karunia ini Tuhan dalam masa pandemi. Tuhan kiranya memberkati kami semua dan kami boleh mengatasinya dan boleh keluar dengan berhasil sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami ini hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami dalam hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah dengan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing akan diserahkan kepada gereja melalui kantor gereja atau dapat juga disampaikan melalui rekening GPB Jemaat Karunia yang dapat jemaat lihat di Warta Jemaat. Mari kita nyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Nats Alkitab dalam Mazmur 76 ayat 12 mengatakan, bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan diberikan, jemaat memuji Tuhan dari Gita Bakti 79, bait pertama sampai dengan bait yang ketiga. Beri padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat mari berdiri untuk kita doakan persembahan syukur yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Hati kami bersyukur ketika kami boleh berjumpa dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Dan dalam syukur itu kami boleh datang memberikan
berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami dalam kehidupan keluarga, pribadi, sebagai orang tua, sebagai anak. Kami berikan ini dengan penuh sukacita Tuhan, karena kami tahu bahwa semua adalah berasal dari-Mu. Dan biarlah Engkau menerima ini dan memberkati, agar berguna bagi pekerjaan-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Terpuji Allah Bapa yang senantiasa memberkati dan mencukupkan apa yang kami perlukan dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh beribadah dalam kehadiran-Nya. Biarlah kita selalu bertolong-tolongan satu terhadap yang lain. Demikian kita memenuhi hukum Kristus. Kita menyanyi jika kau hendak menang. Jika kau hendak menang dan tak binasa, majulah penuh iman, ikutlah Raja. Tak takut, tak sesat, tak mundur sejengkal, ke kota yang kekal, ayo musafir. Walau ramai terdengar berita yang suram, nanti musuh yang gentar kau diteguhkan. Raksasa apapun tak mampu mengepung. Wujudkan tekadmu, ayo musafir. Tuhan kau mengawalku dengan Roh Suci, hidup yang kekal teguh kan ku warisi. Kendati seteru mengancam menyerbu, ragu ku tempuh jalan musafir. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Salam damai.